saudara-saudari, teman-teman OMK yang terkasih. Orang muda yang saling jatuh cinta bercita-cita untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sebuah rumah atau keluarga yang ideal untuk merasakan kedamaian, ketentraman, dan saling berbagi suka dan duka. Namun kadangkala banyak keluarga tidak bisa mencapai apa yang mereka impikan atau bayangkan karena banyaknya masalah seperti perekonomian, sakit penyakit, perselingkuhan, hingga kepada komunikasi yang tidak baik. Tidak heran kasus perpisahan atau perceraian dalam kehidupan pernikahan terus saja bermunculan. Maka ungkapan home sweet home atau rumahku adalah surga dapat berubah menjadi rumahku adalah neraka. Saudara-saudara yang terkasih, membangun sebuah keluarga sama dengan membangun sebuah bangunan. Apa hal yang pertama yang terpenting harus kita bangun? Pondasi. Ya, setiap orang pada umumnya akan terlebih dahulu membangun pondasi. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua macam pondasi. Ada pondasi batu dan pondasi pasir. Yesus mengatakan, orang yang mendengarkan dan melakukan sabdanya adalah seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang yang tidak mendengar dan tidak melakukan sabdanya adalah seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka tidak heran kalau kita banyak melihat rumah megah dan indah akhirnya roboh, rusak karena tidak memiliki pondasi yang kokoh. Tuhan Yesus memakai batu sebagai lambang atau metafor untuk menjelaskan betapa kuat dan pentingnya sabda Allah. Batu melambangkan kuatnya setiap sabda, perintah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Sabda Allah yang dapat menopang hidup kita dan juga keluarga kita. Terlebih ketika kita akan menghadapi tantangan, maka kita pun akan tetap kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh. Tuhan Yesus memakai gejala alam, musim hujan, banjir, untuk menggambarkan adanya ancaman, tantangan bagi kita semua yang ingin mendirikan keluarga atau bangunan hidup kita. Ketika kita tidak melakukan firman dan menjalankannya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Atau bahkan mungkin kita mendasari hidup kita pada hal-hal yang fana, seperti uang, harta, kepandaian, kekayaan, maupun jabatan. Maka jangan heran ketika cobaan, persoalan datang menimpa, maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Keluarga itu pasti akan goyah terombang-ambing dan mudah roboh. Hidup yang dibangun atas dasar firman Tuhan akan tetap bertahan dan kokoh. Persoalan-persoalan hidup tidak akan mampu merobohkannya. Karena itu Tuhan Yesus mengajak setiap dari kita, terutama pengikutnya, supaya tekun mendengar dan melakukan segala perkataannya. Pada awal memasuki hidup pernikahan, setiap pasangan muda maupun setiap pasangan memiliki harapan besar dan mimpi yang indah untuk menjalankan kehidupan pernikahannya. Tetapi mengapa masih banyak saja pernikahan yang kandas di tengah jalan? Karena itu, saat ini saya menawarkan 8 tips yang diperlukan untuk membangun keluarga. Yang pertama, the Word of God, sabda Allah. Rajin membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah. Terlebih lagi, biasakan untuk membuat Lectio Divina untuk memperdalam cinta akan sabda Allah. Yang kedua, faith
in God, iman kepada Allah, iman yang timbul dari dalam hati setelah mendengarkan sabda Allah. Iman itu bisa kita peroleh dengan setia merayakan Ekaristi dan berdoa, membangun mesbah bersama keluarga. Poin ketiga, fidelity, kesetiaan. Kesetiaan kita pada pasangan hidup, terutama setia pada janji-janji pernikahan. Ada banyak badai yang akan kita hadapi zaman sekarang ini, yaitu perselingkuhan, adanya will atau pill. Karena tidak adanya kesetiaan, maka pernikahan itu rusak semata. Poin yang keempat, trust, saling percaya. Sikap saling percaya di antara pasangan hal yang paling penting dan mendasar dari setiap hubungan pernikahan yang kokoh. Kita saling berbagi, memberikan kepercayaan dan menjaga kepercayaan. Alangkah sulitnya kalau kita menjalankan hubungan tanpa adanya kepercayaan. Hal yang kelima, gentleness, kelemah lembutan. Lemah lembut bukanlah sikap yang lemah, tetapi sebuah sikap yang memperlihatkan kedewasaan seseorang. Orang lembut dapat mengatur, mengontrol dirinya dengan baik, dan tentunya mampu memaafkan kesalahan pasangannya. Yang keenam, communication. Pernikahan menuntut adanya kedalaman hubungan komunikasi. Kita harus tahu kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus mendengar. Orang bijak lebih banyak mendengar, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang suka menguasai percakapan. Yang ketujuh, acceptance, penerimaan. Kita adalah makhluk manusia yang lemah dan tidak sempurna. Maka menerima pasangan secara utuh, secara kelebihan dan kekurangannya adalah bentuk cinta yang sejati. Yang kedelapan, love atau kasih. Kasih adalah semen dan roh yang merekatkan ke semua hal di atas. Kasih merupakan dasar pengingat dalam kehidupan keluarga. Satu perbuatan yang penuh kasih lebih bernilai dari 1000 kata-kata cinta yang kita ungkapkan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup perkawinan tidak selesai dibangun hanya dalam satu malam. Perkawinan atau rumah impian harus tetap dipelihara dan dijaga oleh kedua pasangan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa keduanya hidup dalam sabda Allah. Ketaatan dalam mendengar dan melakukan sabda Tuhan adalah pondasi hidup keluarga yang paling kokoh. Ketaatan pasutri dalam mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan akan memampukan mereka untuk mewujudkan sebuah keluarga yang kokoh, penuh kasih, bahagia, damai, dan sejahtera. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami atas pasangan yang Kau pilihkan pada kami saat ini. Tuhan, melalui hari ini kami mau berdoa agar kami selalu mau menjadi pelaku firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pondasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.